Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatin Ulinur. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Miri Sragen sebagai guru desain pemodelan dan informasi bangunan pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan volume, nanti beserta perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Untuk yang pertama, di sini ada perhitungan volume estimasi biaya konstruksi. Saya ambilnya nanti pada pekerjaan pondasi. Jadi pada pekerjaan pondasi itu ada meliputi aan stamping ya. Aan stamping, di bawahnya aan stamping ada pasir di bawah pondasi. Aan stamping, terus ada pondasi batu kali dan juga perhitungan slope. Cuma nanti kita tidak sampai perhitungan slope ya. Nanti saya akan menjelaskan sampai perhitungan volume batu kali. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan langsung masuk pada galian pondasi. Jadi pada galian pondasi nanti teman-teman bisa sesuaikan menggunakan jenis penampang seperti apa. Kalau pada gambar yang saya tampilkan di sini menggunakan penampang berbentuk trapesium. Nah, untuk volume galian tanah nanti ada luas penampang dikalikan dengan panjang galian. Panjang galian ini nanti bisa didapatkan dari gambar rencana yang teman-teman sudah buat. Jadi teman-teman di sini hal-hal yang harus dipersiapkan di situ ada gambar rencana membuat rumah itu ya. Jadi di sini ada galian pondasi, jadi teman-teman menyiapkan gambar rencana dulu atau denah rencana pondasi dan juga detail pondasi. Nah, di sini kebetulan menggunakan pondasi batu kali. Seharusnya di sini di bawah ini ada pasir uruk di bawah pondasi ya, cuman di sini tidak tergambarkan. Jadi saya fokus ke galian pondasi terlebih dahulu. Jadi pondasi sebelum dibuat pondasi itu kita harus gali dulu. Jadi di sini ada galian dengan volume galian tanah yaitu luas penampang yaitu trapesiumnya ini berarti A ditambah B dibagi 2 dikalikan dengan tinggi galian, terus dikalikan lagi dengan panjang galian. Jadi panjang galiannya misalkan 55 meter atau 100 meter, itu tergantung dengan gambar rencana yang teman-teman sudah buat seperti itu. Terus untuk berikutnya di sini ada pasangan batu kosong atau aan stamping. Jadi pasangan batu kosong atau aan stamping itu letaknya di atas pasir uruk. Jadi di sini ya, di atas pasir uruk di sini ada aan stamping. Atau kalau pada gambar ini ditunjukkan pada sini aan stamping. Jadi di paling bawah itu ada pasir uruk, aan stamping, pondasi batu belah, ada slope dan pasangan bata. Jadi pada pasangan batu kosong atau aan stamping di sini rumusnya adalah volume sama dengan lebar dikalikan tinggi aan stamping ya, dikalikan dengan panjang aan stamping. Oke, di sini misalkan lebarnya itu ada 70 cm, terus dengan tinggi aan stampingnya 20 cm dikalikan dengan panjang aan stamping. Ini ada pertanyaan nih pasti, terus panjang aan stamping itu apakah sama dengan panjang galian pondasi? Ya, bisa sama ya. Jadi panjang aan stamping itu bisa sama dengan galian pondasi gitu. Terus untuk yang berikutnya ada pasir uruk di bawah pondasi. Pasir uruk di bawah pondasi harusnya ini tadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Mohon maaf, kebalik ya ini slide-nya. Jadi pasir uruk di bawah pondasi itu volume sama dengan lebar dikalikan tinggi dikalikan panjang pondasi. Nah, di sini misalkan kalau pada gambar ini kan menggunakan bentuknya rectangle ya. Jadi menggunakan lebar dan kali tinggi dikalikan panjang pasir uruk di bawah pondasi atau panjang yang mau kita uruk gitu. Jadi di sini misalkan lebarnya dia adalah 800 mm, berarti ada 0,8 meter. Dikalikan dengan tingginya di sini ada 100 mm, berarti 10 cm atau 0,01. Terus dikalikan 0,1 terus dikalikan dengan panjang. Misalkan tadi panjangnya 55 meter, kita kalikan 55 meter. Terus untuk yang berikutnya di sini volume pondasi batu kali. Jadi volume pondasi batu kali di sini nanti sama dengan penampang yang trapesium tadi, menggunakan rumus A ditambah B dibagikan 2 dikalikan tinggi pondasi dikalikan dengan panjang pondasi total. Ada pertanyaan lagi nggak?
Pasti ada ya, Bu. Kalau ini punya saya itu ternyata ada pondasi batu kalinya itu setengah pondasi. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian lihat dulu pada detail pondasi, pada gambar detail pondasi, di situ ada keterangan di situ. Ada A-nya berapa, B-nya berapa. Bentuknya kan juga jelas juga kan ya. Jadi bentuknya kan trapesium atau kotak. Kalaupun setengah pondasi itu masih berbentuk trapesium atau jajar ginjang gitu, masih sama menggunakan rumus A plus B dibagikan 2 dikalikan tinggi dikalikan dengan panjang pondasi. Tuh. Nah, di sini ada tabel perhitungan volume. Tabel perhitungan volume, di sini ada nomor, jenis pekerjaan, dimensi, panjang, lebar, tebal, satuan, dan volume atau luas yang dihitung. Pada tabel perhitungan volume di situ nanti ada pembersihan lahan, pengukuran, pekerjaan tanah, kayak gitu. Coba kita lihat pada aplikasi Microsoft Excel kita. Sebentar ya. Nah, di sini sudah terlihat pada volume pekerjaan. Jadi ini file tugas untuk anak-anak kelas 12 ya, dan bisa dicontoh juga. Di sini ada pekerjaan apa, pembangunan rumah tinggal, alamatnya mana, periode berapa, dan ini dikerjakan kelompok berapa atau diisikan dengan nama anak-anak atau nomor absen. Terus untuk berikutnya di sini ada nomor, jenis pekerjaan, dimensi, satuan, dan volume luas. Di sini satuan Bu Ulin menggunakan meter semua ya anak-anak ya. Tuh, terus pada pekerjaan persiapan ini pembersihan 1 meter persegi lapangan dan perataan. Di sini berapa yang mau kita bersihkan? Nah, kita siapkan dulu denah rencananya. Oh, ternyata pada denah rencana itu panjangnya ada 10 meter dan lebarnya ada 12 meter. Tinggal dikalikan di sini dengan rumus 3 dikalikan 4, panjang dikalikan lebar, berarti 10 dikalikan 12. Hasilnya adalah 120. Terus untuk pengukuran dan pemasangan 1 meter boplang ini diisi aja 55 itu diisi kelilingnya saja. Jadi keliling dari bangunan tersebut yang mau dibangun. Pada pekerjaan tanah di sini ada penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter, pengurukan 1 meter kubik dengan pasir uruk, pemasangan 1 meter kubik batu kosong atau unstamping, dan pengurukan 1 meter kubik urukan tanah kembali. Nah, di sini ada panjang. Panjang tadi sudah saya jelaskan, kalau untuk panjang pada pekerjaan tanah dari galian sampai ke pondasi, sampai ke pekerjaan pondasi itu menggunakan data dari denah rencana pondasi. Jadi teman-teman bisa buka denah rencana pondasinya dulu untuk mengetahui berapa panjang bangunan tersebut atau panjang galian atau panjang yang mau dibikin pondasi seperti itu. Terus di sini untuk lebar ini saya masukkan masih acak ya 1 meter ya, ini disesuaikan juga dengan gambar rencana. Misalkan pada penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter, di sini karena dia sedalam 1 meter, berarti untuk tebalnya ini 1 meter. Untuk lebarnya 1 meter ini bisa disesuaikan dengan gambar rencana. Terus didapatkan hasil panjang kali lebar kali tebal itu adalah 55. Terus untuk pengurukan pasir uruk di sini ini tadi galiannya itu menggunakan kotak ya, atau galiannya kotak tidak berbentuk trapesium, jadi langsung saja panjang lebar kalikan tebal. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya di sini ada pengurukan 1 meter kubik dengan pasir uruk. Sama nih, pasir uruk lebarnya tadi kan 1 meter, tebalnya pasir uruk misalkan 5 cm, 5 cm dijadikan meter, 0,05 meter, dihasilkan adalah ini, panjang kali lebar kalikan tebal sama dengan 2,75. Terus untuk selanjutnya, pemasakan 1 meter pangkat 3 atau 1 meter kubik batu kosong atau unstamping, di sini sama, panjangnya 55. Terus lebarnya dia menggunakan 1 meter ya, masih sama dengan yang di atas. Tebal unstamping, nya adalah 15 cm. 15 cm kita konversikan ke dalam meter yaitu 0,15. Dan ditemukan hasil 8,25 di sini dengan rumus panjang lebar kalikan tinggi. Terus untuk selanjutnya yaitu pada
1 meter kubik urukan tanah kembali. Pada urukan tanah kembali ini saya ambil rumus 1/4 kali galian tanah sedalam 1 meter. Jadi 1/4-nya dari hasil galian tanah di sini. Jadi ini untuk isiannya saya samakan dengan yang di atas. Pada rumus saya tambahkan 0,25. Terus untuk pada pekerjaan pondasi, di sini pekerjaan pondasi karena pondasi kita menggunakan alas trapesium atau penampang trapesium, jadi kita menggunakan rumus A plus B dibagi 2 dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan panjang pondasi batu kali tersebut. Di sini panjang pondasi ada 55. Terus lebar pondasi ini saya isi dengan 0,4 ditambah 0,7, ini dari 40 cm atas, lebar atas batu kali, dan 0,7 itu lebar bawah atau B dibagikan dengan 2. Jadi 0,4 ditambah 0,7 hasilnya 1,1 dibagi 2. Jadi hasilnya 0,55. Untuk tebalnya ini diisi dengan tinggi pondasi. Tinggi pondasinya berapa? 80 cm, kita masukkan 0,8 meter. Jadi pada hasil volume di sini langsung aja kita kalikan panjang, lebar, tebal. Pada panjang tetap ya, pada lebar tadi kita isi dengan 0,4 ditambah 0,7 dibagi 2. Jadi kita dapatkan 24,20. Jadi itu untuk tugas teman-teman pada pertemuan kali ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan LK-nya yang sudah saya upload di Google Classroom. Tadi ada tugas estimasi filenya, jadi teman-teman silahkan lengkapi ya. Untuk yang berikutnya pada AHSP, di sini AHSP untuk rumah tinggal atau pekerjaan rumah tinggal. Jadi nanti anak-anak tinggal mengganti harga satuan pada kolom harga satuan. Ya, pada kolom harga satuan di sini sudah saya kasih tanda warna kuning. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan saat mengerjakan AHSP. Karena AHSP itu secara koefisien itu sama ya. Secara koefisien ini sama, cuman nanti pada harga satuan nanti berbeda-beda tergantung teman-teman misalkan dari Sragen harganya berapa. Nah, itu bisa kita lihat pada web juga. Jadi teman-teman pada bisa masuk ke webnya Jateng Prof, Dimas Petro Jateng Prof. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk harga satuan, misalkan HSP Cipta Karya. Pada HSP Cipta Karya, nah di sini ada kabupaten mana yang kalian tempati, misalkan Surakarta ya, Surakarta. Oke, Surakarta kita klik. Terus kalian mau mengerjakan apa nih? Misalkan tadi pekerjaan Aan Stamping. Nah, di sini tinggal kita klik aja. Ada nomor, kode, uraian pekerjaan, satuan, dan harga satuan. Di sini ada nomor 1, kodenya A3219, pada pemasangan 1 meter pangkat 3 batu kosong atau Aan Stamping untuk pondasi gedung. Satuannya meter kubik, harga satuannya Rp531.689.000. Kita klik, dan isinya adalah, di sini ada uraian, kode, satuan, koefisien, harga satuan, dan jumlah harga. Pada uraian pekerjaan di sini ada pekerja, tukang batu, ada kepala tukang, ada mandor. Kodenya ini satuannya adalah orang dalam harian atau OH. Terus koefisiennya 0,78 ini didapatkan dari koefisien SNI. Terus ada harga satuan. Nah, kita yang perlu kita ketahui adalah di sini pada harga satuan. Kita balik lagi. Oh, ternyata harga satuan pada kota Surakarta itu pekerja itu harganya 115.000. Kita ganti di sini. 115.000 pekerja. Oh, tadi untuk yang Aan Stamping ya, maaf. Untuk yang Buplang, pekerjaan tanah, pasir uruk, Aan Stamping. Untuk pekerja tadi di situ dituliskan 115.000. Kita masukkan 115.000. Terus kita lihat lagi untuk tukang batu 140.000. Tukang batu 140.000. Untuk kepala tukang 150, dan mandor 140.000. Gitu.
Terus untuk batu belah di sini 217.500, kita copy aja ya biar cepet. Kita copy aja. Terus untuk pasir urutnya nah, di sini kita jumlahkan, dia didapatkan jumlah tenaga kerja 155.610 dan juga bahan di sini 327744, kita cocokkan ya. 327744 dengan hasil akhir di sini 531689. Kalau di sini 531689 sama ya. Jadi di sini ada overhead dan profit itu 10%. Jadi overhead ini memang kita hitung dan profit itu adalah keuntungan yang kita hitungkan juga. Jadi kita kalau misalkan mau jual sesuatu kan kita juga harus mau untung kan ya, nggak mau kan ya rugi kita. Jadi kita harus mengambil profit dari kegiatan ini, yaitu 10% dari total semuanya. 10%-nya dari total semuanya atau 10%-nya dari 483.354 ribu rupiah, yaitu adalah 48.335. Terus total harga satuan pekerjaan pada pekerjaan Aan Stamping di sini adalah 531.689 ribu rupiah. Ada catatan nih, harga satuan bahan bangunan yang tercantum tidak mengikat, hanya sebagai ancar-ancar dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan konstruksi oleh pada pemanfaat baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, juga masyarakat dan jasa konstruksi. Jadi di sini itu harga satuannya ini kita tidak mengikat harus segini, tidak, tapi ini hanya sebagai dasar anak-anak, sebagai dasar teman-teman untuk mengerjakan AHSP pada file classroom pada file Excel yang sudah saya kasihkan atau saya berikan di Google Classroom anak-anak semua. Seperti itu. Terus saya kasih contoh lagi, misalkan pada pekerjaan pengurukan di sini ada bentar ya, pekerjaan pondasi. Coba kita lihat pada pekerjaan pondasi. Ini kita tutup dulu ya. Kita tutup, kita masuk tetap di Surakarta pada pekerjaan pondasi. Nih, pada pekerjaan pondasi ada, tadi ada pondasinya, cuman ini ya pemasangan batu kosong ya. Coba kita lihat pada urukan. Urukan nggak ada pada pekerjaan. Coba ada nggak pasir urut? Tidak ada. Oh, jadi di webnya ini kita tidak lengkap ya teman-teman ya. Jadi untuk sebagai ancar-ancar aja. Jadi pada intinya ini adalah pada harga satuan. Kalau untuk pada koefisien, insya Allah itu semua sama ya. Pada koefisien itu adalah nanti nilainya sama semua, tergantung nanti pada harga satuan di lokasi tempat teman-teman bangun gitu. Terus misalkan ada pertanyaan, misalkan di kota Sragen Bu, ya Sragen sama nanti misalkan ada pekerjaan batu kosong Aan Stamping. Pada pekerjaan beton. Pada pekerjaan beton ya, pemasangan beton. Nih, misalkan pada pekerjaan beton di sini ada pembuatan 1 meter kubik beton mutu dengan mutu 7,4 MPa atau K100. Di sini ada pekerja, tukang batu. Di sini nanti koefisiennya dia adalah sama semua ya. Dia diambil dari SNI.
Terus pada harga satuan, nah ini harga satuan ini tergantung letak di mana teman-teman mau ngebangun sebuah bangunan tersebut. Gitu. Ini aja yang bisa saya jelaskan untuk AHSP. Balik lagi ke tugasnya anak-anak. Jadi nanti teman-teman atau anak-anak juga bisa mengerjakan dari file ini, tinggal mengganti saja ya pada file AHSP. Oh, kayak mas mulai mana? Oke. Tapi Ya. ya, sekian penjelasan dari Bu Ulin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini, tadi Bu Ulin sudah menjelaskan masalah volume pada pekerjaan galian tanah dan juga volume pada pekerjaan pondasi. Yang kedua adalah analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP dengan cara pengerjaannya, dengan cara menentukan harga satuannya, dengan tabel ya, overhead dan profit, juga volume pada volume pekerjaan tanah dan pekerjaan pondasi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Tetap semangat ya anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.